Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan, sembari mengaktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila, bahkan menginovasi menjadi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi adalah niscaya karena kita bangsa Indonesia. Pemirsa, 8 hari kami absen. Absen itu tidak hadir. Tidak hadir dalam monolog sederhana ini. Tapi kami masih menyempatkan untuk mengunggah short video dan juga ada sejumlah lagu. Harapan kami tentu saja kita bangsa Indonesia yang besok pagi ada di dalam kisaran bulan kemerdekaan. Mari kita ingatkan diri kita masing-masing untuk mengibarkan bendera Sang Saka Dwiwarna Merah Putih seperti di kiri kanan saya ini, ya, yang selalu kami pakai sebagai penghormatan atas anugerah Allah, Tuhan Yang Maha Esa, rahmat kemerdekaan Republik Indonesia, yang atas mosi integral Nasir Muhammad Nasir menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga di Dirgahayu Indonesia 1945 2025 menjadi momentum untuk koreksi diri, terutama anak-anak negeri yang sekarang diberikan wewenang oleh Allah lewat tangan-tangan anak bangsa Indonesia sehingga menjabat baik sebagai ketua RT sampai dengan Presiden Republik Indonesia. Dalam teologi politik kita bisa menyebutnya wewenang itu dari Allah, Gusti, Sang Yang Widi, Sang Yang Widiwasa, Gusti Allah yang dalam rumusan konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebut dengan berdasar ketuhanan Yang Maha Esa. Dan diurai dengan bijak oleh tokoh pendiri bangsa di dalam pasal 29 berikut penjelasannya. Dan lebih dari itu, kemudian diriset yang menghasilkan butir-butir Pancasila yang dahulunya merupakan kesatuan tunggal dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1978 nomor 2 tentang pedoman penghayatan
dan pengamalan Pancasila. Eka Prasetya Pancakarsa. Memang kami sejak tahun 2000 mohon maaf, sejak tahun 1979 ketika memasuki mahasiswa tingkat 1, kala itu kami mengusulkan pada Menhankam Pangap, insya Allah ya, Jenderal Haji Muhammad Yusuf yang sangat legendaris di masa Orde Baru, termasuk di dalamnya dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat yang dari Kota Malang. Ini sampai saya lupa menyebutnya ya. Kemudian ada Pangap Kodam 5 Brawijaya, Jenderal Murgito. KSAD-nya Bapak Rudini, insya Allah gitu ya, yang dari Kota Malang itu ya. Kami menyampaikan usulan secara langsung bahwa untuk Eka Prasetya Pancakarsa yang disosialisasikan lewat penataran, kami meminta untuk dibatasi, yakni mereka yang diutamakan tidak lulus SD, ya. Kemudian yang pernah SMP artinya tidak lulus, jadi yang lulusan SD, SMP ini yang diutamakan. Mengapa? Karena ketika kami SD, SMP, SMA, kami rasa cukup pendidikan moral Pancasila. Yang ketika SD itu dimulai kelas 4, namanya pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ketika SMP kami di tahun 70-an itu mendapatkan materi pelajaran pendidikan moral Pancasila sampai dengan 3,5 tahun di SMA. Menurut pengalaman kami secara langsung, sudah sangat cukup untuk memahami Pancasila. Apalagi jika kita, termasuk Anda yang sekarang kepala 6 dan langsung full student, ya, maka kita mendapatkan materi Pancasila historis, yuridis konstitusional itu 1 tahun. Kemudian filsafat Pancasila pada doktoral pertama 1 tahun. Sehingga 2 tahun kita mendapatkan di program Doktorandes, ya, sarjana insinyur, ya, 2 tahun lamanya. Karena itulah yang kami usulkan pada pemerintahan Pak Harto, Tasmiring General ketika itu adalah membatasi. Sedangkan Ketua MPR tentu saja lewat persidangannya justru dicabut Eka Prasetya Pancakarsa itu melalui TAP MPR yang kami tidak akan sebutkan karena takut keliru nanti ya. TAP MPR di zaman Profesor Dr. Amin Rais. Nah, kemunduran politik, ingat politik itu kearifan, politik itu kebijakan, politik itu kesopan santunan bernegara. Tetapi kalau mereka
yang melakukan perbuatan di luar itu bukan arena politik, ya. Yang korupsi, ya. Kemudian yang tukang bohong, yang menipu, yang memalsu dalam kerangka berbuat atau berperilaku politik itu bukan politik, ya. Boleh, ya. Anda sebut, kita sebutnya dengan perilaku politikus. Poli itu state, negara, tikus itu binatang pengerat. Dan pekerjaan tikus memang tidak ada yang lain kecuali merusak. Jadi kalau politikus itu adalah orang yang memiliki jabatan dan atau tidak bergerak di bidang politik. Nah ini ya. Politik itu istilah yang kami ciptakan ya tahun 2023-an begitu ya. Politik itu poli dan licik. Poli itu negara, state, licik itu munafik. Jadi orang yang berperilaku munafik dalam berbangsa dan bernegara. Nah itu tentu saja yang harus dihindari sebagai insan-insan pengemban amanah perjuangan rakyat semesta atau ampera di zaman Bung Karno, ya, zaman kepemimpinan Bung Karno, dan amanah GBHN yang harusnya tetap ada ketika di zaman Orde Baru atau Pak Harto. Kedua pemimpin ini memang ada kelemahannya, tapi jangan sibuk dengan berbicara kelemahannya. Kelemahannya diketahui, kemudian untuk kita melangkah ke selanjutnya, perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Dan kami insya Allah mulai malam hari ini kita anggap tanggal 1 Agustus ya. Karena kalau hitungan Komariah hari ini, begitu masuk maghrib itu sudah berganti hari. Jadi kita anggap insya Allah mudah-mudahan dalam 1 bulan ini kami akan berusaha untuk membahas ya beberapa tema yang ada di dalam buku kami ini, yaitu hikmatologi kehidupan, syair berpikir dengan hati, sabdana, the power of penggalih. Jadi kami kemarin bersama Mas Tito Bagus Nugroho itu berusaha untuk menyelesaikan jilid 17 dan 18, tetapi yang sempat selesai baru jilid 18 dan 19. Dan berkat doa panjenengan semua, bangsa Indonesia dan seluruh penikmat monolog sederhana kanal hikmatologi, kami tadi pagi ba'dal subuh menyelesaikan jilid ke-20. Sehingga Mas Tito tinggal menata tata letaknya. Genap sudah, insya Allah nanti mudah-mudahan dalam triwulan ini, Agustus, September, Oktober, ya, mudah-mudahan hadiah ulang tahun saya ya, dan hadiah ulang tahun cucu ponakan yang cerdas katanya dia kalau ngomong ya, yaitu Vinsa ya, Ravinsa namanya panjang. Sekarang baru tingkat 1 tingkat 1 SD ya. Dan kesibukan inilah yang membuat kami kemarin absen, dan selesainya atau tuntasnya buku kami jilid 1 sampai 13 sudah tercetak semua. Jadi bisa PO ya. Jadi panjenengan bisa memesan kepada administrasi kami dan bisa kontak langsung komentar di channel atau kanal hikmatologi ini ya, tentang hikmatologi kehidupan dari kedokteran Nabi hingga filsafat dan ideologi politik. Bisa langsung 13 jilid, nanti kita berikan diskon ya, minimal 10-20%. Ya. Kemudian
bisa langsung semuanya. Per jilid maksud kami. Jadi kalau per jilid ya diskonnya ya paling hanya 10%. Tapi ingat bahwa kami menjual itu kami ambil pokoknya sementara untuk mencetak lagi, dan sedekah panjenengan atau labanya, keuntungannya kami peruntukkan menuntaskan pembangunan Masjid Khadijah Celaket Gang 1 nomor 64. Ini kalau dari Gang 1. Kalau dari sertifikat Gang 1F nomor 96, insya Allah begitu ya. Nah, sekali lagi kami sangat berterima kasih karena doa panjenengan sehingga 2 buku yang berjilid ini ya, dan ini yang ini agak mantap karena 1000 lebih judul syair. Kalau yang ini bunga rampai yang kami tulis ketika kami ceramah, ketika kami seminar dan yang lainnya. Dan isinya memang rucah ya. Jadi semacam kaleidoskop atau kapita selekta. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan bermanfaat, dan tentu saja kami akhiri ya dengan membuka salah satu syair yang kami gurat. Kami mencoba untuk yang ke 17.004 berkaitan dengan politik. The Power of Politics. Jadi kekuatan ilmu politik bagian kelima. Kekuatan politik niscaya berjiwa suci, terwujud kebaikan. Bukan politik jika bicara dan berperilaku keburukan. Tak paham politik asal bicara tak karuan. Dikira berpolitik sehari-hari, menista sesama makhluk Tuhan. Belajarlah ilmu politik kepada guru politik, arif kebangsaan. Pantang belajar tanpa guru jika berniat kebajikan. Semua ilmu ada gurunya yang menuntun kebaikan. Pukul 1.46 sampai 48 dini hari, tanggal 5 bulan 5 tahun 2023. Terima kasih. Semoga kita tidak mencaci maki politik, karena politik itu asalnya adalah kebajikan, kearifan, kebijakan, kebijaksanaan, kemuliaan. Sama dengan jangan membenci manusia. Tapi kalau kita memang harus membenci atau tidak suka, jangan berlebihan, tapi tidak suka itu alamatkan pada perilaku yang ternistakan, bukan pada orangnya. Karena itulah menghina orang sama saja dengan menghina ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita saling bertegur sapa dengan arif, karena betapapun agama kitab suci dimuliakan oleh pemeluk agama dan kepercayaan, menjadi ternista manakala yang menyampaikan tidak memiliki keluhuran budi pekerti ataupun akhlakul karimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Rahayu!
besar